Assalamualaikum. Saya Tetin Febrina. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching bersama kedua rekan saya. Saya sebagai supervisor, Dini Novitasari sebagai coach, dan Gina Restadila sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Dini, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Ibu Tetin, kabar saya Alhamdulillah sekali hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bu Dini mau coaching ya. Jadi sebelum kegiatan coaching itu ada kegiatan prasupervisi. Jadi di kegiatan prasupervisi ini saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih ke coaching. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Bu Dini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Dini. Nah, saya juga akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, pertanyaan saya yang pertama itu em, kira-kira apa nih kompetensi yang akan Ibu Dini kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu Tetin, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua Ya, mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu ya. Tetin. Baik, kalau secara spesifik, kompetensi mana yang ingin Bu Dini ingin saya observasi? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, terakhir ya Bu Dini ya, sebelum masuk kegiatan coaching, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dini dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, jadi secara mandiri, Koci bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahannya. Oke, baik ya, Bu Dini. Sekian kegiatan praobservasi kita kali ini. Saya persilakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya terhadap Koci Bu Dini. Oke, terima kasih ya Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Tetin ya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Gina? Kelihatannya kok sedang bimbang gitu, Bu. Ada apa dengan Bu Gina? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Tapi ya begini, Bu. Memang saat ini saya sedang bimbang, Bu. Tapi terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan nih, Bu. Oke, silahkan. Apa nih Bu yang ingin dibicarakan siang ini? Begini, Bu. Ini terkait dengan perkembangan kelas 8C saat ini. Saya merasa agak khawatir karena beberapa siswa tampak kurang termotivasi dan kurang antusias dalam pembelajaran. Seperti itu sih yang ingin diobrolkan siang hari ini. Oh, begitu. Saya mengerti, Bu. Apakah Ibu Gina memiliki gambaran lebih lanjut tentang penyebab kurangnya motivasi pada anak-anak tersebut, Bu? Iya, Bu Dini. Beberapa siswa mengeluh bahwa mereka merasa materi pembelajaran kurang menarik dan sulit terhubung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya merasa sulit untuk menangkap perhatian mereka. Apakah Ibu Gina sudah mencoba berbicara langsung dengan beberapa siswa untuk mendengarkan dari perspektif mereka, Bu? Sebagian sudah, Bu. Tapi mungkin saya belum benar-benar mendalam. Beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka merasa kurang terhubung dengan materi.
Oh, begitu ya. Obrolan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan terlibat aktif dalam kelas, Bu. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu Gina, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih, Bu? Murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu apabila mereka aktif, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan di kelas, Bu. Oke, jadi aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas ya. Terus selain itu ada lagi, Bu? Apalagi ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya, Bu. Oke, nah jadi ada 4 ciri ya, aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya sepertinya begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Bu Gina, kalau dari angka 1 sampai 10, itu kira-kira berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi, Bu? Beragam sih, kalau dirata-ratakan ada di angka 5. Bingung juga sih, Bu. Posisinya ada di angka 5 ya. Menurut Ibu, apa kendalanya sehingga ada di angka 5, ada di angka 5 tersebut? Ada beberapa faktor sih, Bu. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang sering bermain game di iPad-nya, sehingga kurang fokus pada saya saat menjelaskan materi, Bu. Oh, banyak juga ya tantangannya ya. Oke, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Bu. Kalau Ibu Gina ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi seperti ini, di angka 7 sudah baik kok, Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai di angka 7 itu Bu? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan, Bu. Oh, kalau dari pengamatan Ibu nih ya, bagaimana Bu Gina merespon perasaan siswa terhadap materi pembelajaran supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan juga mengerjakan tugas? Saya mulai menyadari bahwa saya mungkin perlu mencari cara agar materi lebih relevan dengan kehidupan mereka dan menciptakan suasana yang lebih menarik di kelas. Nah, bagus Bu, itu merupakan langkah yang positif. Lalu tindakan konkret seperti apa yang bisa diambil untuk mencapai tujuan Bu Gina? Menurut saya akan mencoba mengintegrasikan lebih banyak studi kasus atau materi yang lebih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, Bu. Saya juga akan mencoba menciptakan aktivitas kelas yang lebih interaktif. Baik. Nah, kira-kira kapan Bu hal tersebut Ibu akan lakukan? Ya, minggu-minggu ini kali ya, harus secepatnya, Bu. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Mungkin dengan berdiskusi dan sharing pengalaman ya, Bu, kepada rekan sejawat. Oke, baiklah. Nah, BTW kita ada di penghujung coaching nih Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah tentunya pencerahan dari Bu Dini, yang awalnya saya kebingungan harus buat apa, kemudian supaya murid-murid saya lebih bersemangat dan aktif lagi dalam pembelajaran saya di kelas. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Bu Gina setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Gina. Oke, Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Ibu Tetin. Oke, Alhamdulillah tadi Bu Dini sudah melaksanakan praktik coachingnya ya Bu ya dengan Bu Gina. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan pasca supervisi ya Bu, sebelum penutupan ini. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Dini terkait kegiatan coaching yang sudah Bu Dini laksanakan tadi. Oke, yang pertama tadi apa saja sih yang sudah Bu Dini lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Dini di awal tadi?
Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, Bu. Seperti itu. Baik, oke, baik Bu Dini. Menurut saya nih ya Bu, sebagai observer, jadi tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Bu Dini. Jadi proses coaching tadi antara Bu Dini dengan Bu Gina sudah berjalan dengan baik yang saya lihat. Kemudian juga proses alurnya itu tadi saya lihat juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Dini juga sudah berusaha menggali dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke Bu Gina agar Bu Gina menemukan ide-ide dari permasalahan pada saat coaching tadi. Kemudian tadi coachingnya juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yaitu ada kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bu Dini ya, sebelum kita ke penutup. Kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan Bu Dini berdasarkan hasil dari melakukan coaching barusan tadi? Sepertinya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses dengan alur Tirta ini, Bu, Oke, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. oke, terima kasih. Jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Dini ya. Oke, Iya, Bu. demikian ya observasi dari saya dan juga kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya, Bu Dini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.